Semakin tingginya performa dari laptop, maka biasanya tuh semakin tinggi juga tuh udara panas yang dihasilkan oleh device tersebut, yang memang nggak bisa dipungkiri ya. Nah, oleh karena itu kita akan membutuhkan solusi yang ekstra untuk bisa menangani panas berlebih tersebut. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas sebuah produk cooling pad laptop yaitu NYK Nemesis X8 Artemis. Cooling pad ini tuh cocok banget untuk para gamers dan para editor yang memiliki tingkat performa laptop yang tinggi. Seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari urusan desain, spek kipas, hingga bagaimana performanya mengurangi panas di laptop. Karena sejujurnya, percuma aja kan kalau cakep secara tampilan, tapi nggak ngefek tuh secara signifikan kepada performa laptopnya. Karena hingga saat ini memang NYK Nemesis akan terus mengembangkan dan menyediakan perangkatnya yang dibutuhkan oleh konsumen, baik di bidang perkantoran maupun di bidang gaming. Jadi yuk duduk manis dan stay tune. Pertama dari desain, di mana desain cooling pad ini sendiri tuh memiliki tampilan bentuk persegi panjang berwarna hitam pada bodinya dan juga abu-abu gelap pada media RGB light-nya. Bisa teman-teman lihat ya, bahwa cooling pad ini tuh menggunakan dua bahan material, yaitu bahan plastik pada sekeliling bodinya dan bahan besi pada penyangga yang bisa di-adjust sebanyak 7 level. Kalau Pichel lihat saat posisi belum dihidupkan, maka cooling pad-nya ini tuh memiliki tampilan gaming tapi tetap berasa casualnya. Dan kalau ada yang tanya, "Bang, kenapa nggak full casual aja bang? Kenapa harus ada RGB-nya?" Nah, mungkin untuk memperkuat unsur gamingnya guys, dan juga bisa dipakai juga buat perkantoran. Supaya cooling pad-nya ini tuh berkesan seperti ya multifungsi lah, bisa masuk di dua dunia. Dan kemudian untuk InDigital Group memang yang menghadirkan NYK Nemesis ini tuh sebagai gimana ya, target mereka tuh mau menghadirkan brand gaming yang teknologi terkini dan juga memang dengan menyasar target menengah ke bawah lah agar produk-produknya lebih terjangkau. Kemudian pada bagian desain juga di bagian depan nanti di sini terdapat lubang udara yang tampilannya kayak mirip-mirip batik gitu guys. Dimana kalau misalnya Pichel tegesin ya, lubang-lubangnya itu bergambar seperti kayak ketupat. Ya, pas banget nih, habis selebaran, terus ketemu cooling pad yang bentuknya kayak ketupat. Lalu di dalamnya juga terdapat kipas yang dimana ada totalnya 6 buah kipas, yaitu 3 buah kipas besar memiliki ukuran 11,5 cm, dan 3 buah kipas kecil memiliki ukuran 7,1 cm. Keenam kipas ini juga nanti itu kalau misalnya kita hidupkan, maka akan mengeluarkan juga ada warna biru tua di bagian tengahnya. Beralih pada bagian bawah, nanti terdapat 2 buah stand holder di kanan dan juga kirinya, di mana ini menggunakan bahan plastik berwarna hitam yang memiliki ketebalan 0,7 cm. Saat Pichel tes sih, goyangkan holdernya yang bagian kanan dan juga kirinya, ini seperti kayak berasa agak seret-seret gitu gimana gitu ya. Kan bisa bilang agak kaku lah, mungkin karena masih baru juga. Selanjutnya di bagian tengah nanti terdapat juga 4 buah tombol yang berbeda-beda fungsinya. Di mana yang pertama ini adalah tombol bergambar lampu untuk kita gonta-ganti warna RGB light-nya. Selanjutnya untuk tombol min dan plus, di mana ini untuk mengatur tingkat kecepatan kipas dengan total 6 level kecepatan. Baru di sebelahnya lah nanti terdapat tombol off ataupun on ya untuk mematikan cooling pad-nya, di mana kalau misalnya kita udah selesai pakai. Dan nggak lupa juga nanti untuk menemani keempat tombol tersebut ada satu LCD digital buat kita at least ya bisa monitoring lah perputaran kipas dan juga level kipasnya. Dan sebagai branding juga tentu dong nggak lupa ada tulisan Nemesis yang berwarna putih di bagian bawahnya. Beralih ke bagian sisi kanan, nanti di sini hanya terdapat tuh 2 buah port, yaitu port USB, yaitu ada namanya port USB 1 dan juga port USB 2. Di mana kedua-dua port ini tuh menggunakan USB Type A. Dan segera catatan teman-teman, di mana port USB 1 dan 2-nya ini tuh bisa kita gonta-ganti. Jadi nggak harus port 1 ataupun port 2 yang kita colokkan kepada laptop. Terserah, kalau misalnya teman-teman mau colokin kabel USB Type A-nya di port 1 ataupun port 2, itu sama-sama aja. Jadi nggak ada bedanya. Pichel juga coba iseng sih, kayak colokin handphone Xiaomi Redmi Note 10S ke port USB 2, maka kalau misalnya Pichel pakai kabel USB Type-C, lubang portnya ini tuh kalau kita colokin ke handphone ya at least bisa transfer data lah, jadi kayak mirip-mirip USB hub gitu. Bahkan kadang-kadang kalau buat handphone yang haus daya malahan turun guys. Next ke sisi kiri nanti juga yang menjadi salah satu nilai jual dari cooling pad ini, itu tuh terdapat holder phone yang berfungsi untuk kita jadikan sebagai stand handphone. Pichel di sini juga lagi-lagi coba pakai HP Xiaomi Redmi Note 10S yang mana memiliki ukuran 16,5 dikali 7,4 cm dan memang secara ketebalan gimana ya, bisa masuk lah sampai ukuran 0,65 cm.
Pical coba tes juga goyang-goyangin handphonenya gitu ya. Ternyata tingkat kemiringan 1-2 cm-an gitu. Karena di bagian depan dan juga belakang stand holdernya nanti sudah ada kayak semacam tameng ataupun shield untuk bisa menahan handphonenya, nggak ngegeleser ke samping ataupun maju ke depan gitu lah. Ya biar minimal nggak mudah jatuh gitu guys. Jadi nanti minimal aman lah buat kita yang mungkin suka aktivitas ngetik sambil suka ngelirik-ngelirik handphone ataupun sambil scrolling TikTok gitu. Jadi kan lumayan. Sebelah kanan mouse, sebelah kiri scrolling TikTok guys. Nggak tahu produktifnya dari mana deh. Beralih ke sisi belakang, nanti di sini terdapat satu buah besi berwarna hitam yang memiliki tinggi sekitar 11 cm dan panjang 35 cm. Kegunaan dari besinya ini sebagai penyangga untuk menyesuaikan atau menentukan posisi laptop yang enak. Di mana di bawahnya nanti terdapat juga 7 buah penyangga yang berbentuk persegi berwarna hitam dengan bahan plastik. Selanjutnya ke sisi bawah, nanti di sini juga terdapat 4 buah pad karet yang ditemani oleh lubang udara yang cukup besar dan terdapat juga 2 buah kaki kecil dengan bahan plastik. Kaki kecilnya ini nanti berguna banget untuk mencegah laptopnya bergeser pada saat kita mengetik hingga main game. Secara dimensi sih ketika cooling pad ini tuh berada dalam kondisi flat, maka dia memiliki ukuran 41 x 21 cm dengan ketinggian 9,1 cm. Namun ketika ketinggian maksimum, kalaupun kita naikin kepada step yang ke-7, maka cooling pad ini tuh bisa mencapai ketinggian 18 cm. Namun secara total berat sih ini adalah 1,2 kg. Jadi more or less agak cukup lebar memang, jadi belum tentu kita akan nyaman bisa bawa dalam tas ataupun kita tenteng kemana-mana. Kayaknya memang agak cukup kegedean. Setelah bahas desainnya, maka kita langsung aja masuk ke intinya, yaitu kipasnya itu sendiri. Keenam kipasnya ini tuh masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda-beda, yaitu mulai dari yang kipas besar hingga kipas yang kecil. Pertama, kipas yang besar ini tuh diklaim memiliki perputaran sebesar 1969 rpm dan kipas kecil yang memiliki perputaran hingga 2495 rpm. Nanti pada saat ini dua kipasnya berputar gitu ya, maka kipas ini akan menghembuskan udara segar dari bawah ke bagian atas. Sehingga buat laptop yang mayoritas menyedot udara segar dari bawah akan terbantu banget untuk urusan pendinginannya menggunakan cooling pad ini. Dan seperti biasa teman-teman, karena Pical jenisnya agak puas begitu aja dengan sekedar baca spek gitu ya, maka Pical akan melakukan beberapa tes untuk menguji gimana performa dari cooling pad ini. Dan dalam tes ini juga Pical mempergunakan berbagai skenario, yaitu yang pertama kondisi laptop tanpa menggunakan cooling pad, kemudian kedua menggunakan cooling pad dengan kondisi yang datar, dan yang terakhir Pical coba juga tes dengan cooling pad pada saat tingginya di-adjust paling maksimum. Dan untuk pengetesan kali ini, Pical mempergunakan laptop dari Asus, yaitu ExpertBook B5 Flip dengan kode B5302FEA. Ya, di mana ini memiliki spesifikasi prosesor Intel generasi ke-11, i7-1165G7, RAM 16GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan siang memori sebesar 1 GB, layar OLED panel touchscreen 13,3 inci 10 bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate sebesar 60 Hz. Dan Pical cuma mau ingetin aja ya teman-teman, bahwa buat teman-teman mungkin bertanya ini laptopnya gimana performanya ya secara detail, nggak usah khawatir karena Pical sudah pernah review laptop ini. Dan teman-teman bisa tonton aja langsung dari video laptop ini, ya bisa klik link di atas sini nih, atau bisa juga di kolom deskripsi di bawah. Dalam pengujian ini nanti Pical berada di ruangan AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Dan juga laptopnya Pical set ke beberapa mode, ya kalau misalnya pada mode idle, dalam mode AIPT Whisper Mode, dan juga pada waktu stress test Pical pakai dalam AIPT Performance Mode, supaya kinerjanya lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan juga untuk melihat efek cooling pad-nya terhadap kinerja laptop, Pical juga nanti akan jalankan dalam dua kondisi seperti yang Pical udah bilang tadi, yaitu dalam idle dan juga stress test, di mana stress testnya Pical pakai aplikasi AIDA 64. Lagi-lagi juga tetap dengan 3 skenario ya. Pertama, dalam keadaan idle ataupun diam, ya ini benar-benar laptopnya Pical biarin tanpa cooling pad, maka temperatur prosesornya berada di rata-rata 36,4 derajat Celcius dengan frekuensi sebesar 1,7 GHz dan daya sebesar 1,2 Watt. Dan kemudian kedua, pada saat Pical dalam kondisi idle juga, tapi dengan mempergunakan cooling pad di posisi yang flat, maka suhu rata-rata prosesornya mengalami penurunan sebesar 1,8 derajat atau 4,9%, dari 36,4 menjadi 34,7 derajat Celcius. Frekuensi yang dihasilkan pada prosesornya juga turun sebesar 0,1 GHz atau 5%, dari 1,7 GHz menjadi 1,62 GHz. Sedangkan untuk rata-rata daya prosesornya juga mengalami penurunan sebesar 0,3 Watt atau 24,2% dari 1,2 menjadi 0,9 Watt.
Kemudian yang ketiga, saat cooling pad-nya Pichel ubah pada posisi ketinggian maksimum, maka yang menariknya, suhu prosesornya itu kembali turun lagi sebesar 4,6 derajat Celcius atau 12,5%, dari suhu sebelumnya 36,4 menjadi 31,9 derajat Celcius. Frekuensi yang dihasilkan pada prosesornya malahan lebih turun lagi, yaitu sebesar 0,5 GHz atau 5,4%, dari 1,7 GHz menjadi 1,2 GHz. Sedangkan untuk rata-rata di prosesornya mengalami penurunan sebesar 0,4 Watt atau 29,3% dari 1,2 menjadi 0,8 Watt. Dari hasil pengetesan di atas dapat dilihat ya, bahwa pemakaian cooling pad itu dapat membantu laptop memang mencapai frekuensi dan juga daya yang lebih baik dalam keadaan stress test. Yang cukup menarik sebenarnya, pada kondisi idle sepertinya tuh ya, oleh karena pakai IPT Whisper Mode ya, mungkin ya karena kita juga kali iseng-iseng ya, maka menjadikan laptop ini tuh malahan menurunkan frekuensi dan daya laptopnya secara temperaturnya malahan kondisinya lebih rendah gitu. Setelah itu Pichel juga nggak lupa setelah tadi yang angka-angka cuma temperatur segala macam gitu ya, maka Pichel juga tes dong beberapa aplikasi benchmark untuk Pichel minimal agak lihat lah apa ada kenaikan performa secara kuantitatif. Yaitu Pichel pakai seperti biasa beberapa aplikasi. Pertama yaitu Cinebench R20, Pichel coba tes sebanyak 3 kali, Render Blender BMW sebanyak 3 kali, PC Mark 10, dan jelas 3D Mark. Dan tes pertama kita mempergunakan Cinebench R20. Pertama dalam kondisi tanpa cooling pad, maka hasilnya dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 1916 poin. Kedua, dengan cooling pad di posisi flat, maka dalam 3 kali pengujian, skor rata-ratanya naik ke 2030 atau improve sebesar 114 poin atau 6%. Dan ketiga, dengan cooling pad dengan posisi ngangkat maksimum, maka hasilnya dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan rata-rata skor 2038 atau improve sebesar 122 poin atau naik 6,4%. Dan berikutnya untuk tes kedua, Pichel tes lagi pakai rendering BMW di Blender, yaitu untuk GPU test. Dan pertama, tanpa cooling pad dalam 3 kali pengujian, maka laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam waktu 10 menit 21 detik. Dan kedua, dengan cooling pad di posisi flat, maka dalam 3 kali pengujian, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam waktu rata-rata 9 menit 41 detik, atau lebih cepat 40 detik, atau kalau misalnya teman-teman dihitung, di 6,4%. Dan ketiga, dengan cooling pad di posisi ngangkat maksimal, maka dalam 3 kali pengujian, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam waktu rata-rata 9 menit 38 detik, atau lebih cepat 43 detik dengan perubahan 6,9%. Dan nggak sampai di situ aja, Pichel tes lagi pakai aplikasi berikutnya, yaitu PC Mark 10, di mana pertama kali saat tanpa cooling pad, maka hasil yang didapat adalah 9.884 untuk esensial, 6.814 untuk productivity, dan 5.248 untuk digital content creation. Secara rata, laptop yang ini tuh mendapatkan skor yaitu 5.069 poin. Sedangkan di skenario kedua, ya seperti biasa kita mempergunakan cooling pad yang flat, maka hasilnya adalah 9.898 poin untuk esensial atau naik 14 poin atau 0,1%, 6.813 untuk productivity atau ya relatif sama, nggak ada terlalu perubahan yang signifikan, dan 5.282 untuk digital content creation atau naik 34 poin atau 6%. Dan secara rata, skornya menjadi 5.082 atau naik 13 poin atau 3%. Selanjutnya skenario ketiga, di mana posisi ngangkat maksimal, maka hasilnya adalah 9.885 poin untuk esensial atau more or less relatif sama, 6.892 untuk productivity sehingga naik 78 poin atau naik 1,1%, dan 5.288 untuk digital content creation atau naik 40 poin atau 8%, dan rata-ratanya ini tuh menjadi 5.101 atau naik 32 poin atau 6%. Setelah kita udah tes yang more or less kebanyakan mungkin CPU dan juga GPU-nya dikit-dikit aja, maka kita tes yang agak relevan lah untuk urusan grafis, yaitu mempergunakan 3D Mark x5.
Dan mulai dari skenario pertama, yaitu tanpa cooling pad, maka hasilnya adalah 1153 untuk graphics score dan 3849 untuk CPU score. Sehingga total skornya adalah 1288 poin. Sedangkan untuk skenario kedua, saat kita pakai cooling pad-nya di posisi flat, maka hasilnya untuk graphics score-nya yaitu 1152 atau turun 1 poin ya atau 0,1% dan juga 3846 untuk CPU score sehingga turun 3 poin atau turun 0,1%. Dan total skornya di posisi flat adalah 1287 poin sehingga turun 1 poin atau 0,1%. Selanjutnya di skenario 3 kita tes posisi cooling pad-nya dengan ngangkat maksimal, maka hasilnya adalah 1147 untuk graphics score, sehingga turun 6 poin atau turun 0,52%, dan 3827 untuk CPU score sehingga turun 22 poin atau turun 0,57%, dan total skornya adalah 1281 poin sehingga turun 7 poin atau turun 0,54%. Jadi, dari hasil beberapa benchmark tadi ya teman-teman, memang terlihat ada peningkatan untuk benchmark, baik yang terkait untuk CPU sih ya sebenarnya kebanyakan. Seperti contohnya Cinebench, Blender, PCMark ya itu yang more or less masih heavy untuk CPU, walaupun Blender tadi kita pakai yang GPU test. Namun terjadi peningkatan yang memang tidak tinggi, tapi at least ya dia bergerak positif lah gitu. Yang menarik malahan pas tes urusan grafis sebenarnya, yaitu 3D Mark, di mana hasilnya malahan turun walaupun memang nggak signifikan sih. Jadi Pichel bisa asumsikan, ya walaupun nggak signifikan, ya more or less sama lah. Toh turunnya bahkan nggak sampai 1% juga. Kalau Pichel ya, menurut Pichel gitu ya. Menurut Pichel nih teman-teman, kita at least jaga-jaga aja di kondisi suhu yang lebih rendah. Ya itu kan pasti jauh lebih baik daripada tanpa ada pendinginan sama sekali kan. Karena elektronik tuh kayak paling benci sama namanya panas. Dan juga nggak lupa setelah udah bahas performanya tadi ataupun inti dari cooling pad-nya, maka Pichel juga penasaran untuk ngebahas bagaimana sih temperatur pada bagian permukaan ataupun surface dari laptopnya. Dan dalam pengetesan ini kita tetap jalankan stress test ya, masih dalam mode stress test dan juga tetap dalam mode AIPT performance mode. Dan pada pengetesan pertama yaitu tanpa cooling pad, maka hasilnya average tuh di 33 derajat Celcius dengan titik terpanas 37 derajat dan titik terdingin 30 derajat Celcius. Dan di pengetesan 2 yaitu dipakai cooling pad dengan mode flat, maka hasilnya itu average di 30 derajat dengan titik terpanas 34 dan titik terdingin 29 derajat Celcius. Terakhir untuk posisi cooling pad ngangkat maksimal, maka hasilnya average di 29 derajat dengan titik terpanas 32 dan titik terdingin 28 derajat Celcius. Jadi ya secara total dari beberapa benchmark dan juga pengetesan yang Pichel jalankan tadi, memang terlihat sih impact positifnya kepada laptop. Suhu jadi lebih sejuk untuk laptop dan juga memang terlihat ada peningkatan lah di dalam performa. Walaupun memang pengaruhnya memang nggak bisa gede-gede amat dan juga dalam surface pun juga berubahnya cuma 1-2 derajat doang guys. Ini juga memang sebenarnya dikontribusi karena aliran udaranya memang ya cukup-cukup makan juga sih ya. Selebihnya ya kalaupun nggak ada dampak-dampak yang masif di performa, at least ya bisa dinginin temperatur body laptopnya. Biar dipakainya lebih nyaman, terutama buat kita yang mungkin suka geber laptopnya. Selanjutnya untuk di bagian akustik, kipas dari cooling pad ini sendiri tuh diklaim sudah jauh lebih silent, di mana ini memiliki tingkat suara yang lebih rendah dan memungkinkan kita untuk lebih nyaman lah mempergunakan di berbagai kondisi. Dan ketika Pichel tes di dalam kecepatan 50%, maka rata-rata suaranya itu adalah 47,3 desibel dengan maksimum di 59,9 desibel. Tapi kalau Pichel mentokin di full speed, maka suaranya tuh rata-rata di 50,3 dengan maksimum di 57,8 desibel. Buat teman-teman yang penasaran gimana suaranya, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara dari ENIAC Nemesis X8 Artemis Cooling Pad. Check this out. Terakhir di bagian daya, yaitu di mana cooling pad ini sendiri masih memiliki kebutuhan daya, yaitu input power DC 5 volt 1 ampere, di mana ini disupport dengan kabel USB tipe A sepanjang 60 cm. Dan yang dihasilkan hanya sebesar 5 volt 1 ampere ya kebutuhannya, maka gimana ya, nggak terlalu makan daya lah dari laptop kita. Tapi kalau misalnya menurut Pichel memang sedikit banyak jadi nggak fleksibel ya. Dimana kalau laptopnya itu
apalagi nggak ada tipe USB Type-A-nya gitu. Kayak Pichel kan ada MacBook gitu ya, nggak ada tipe A-nya guys. Gimana caranya? Jadi ini harus bakal repot lagi. Beli kabel USB untuk konverternya gitu ya, untuk bisa nyesuaiin kebutuhannya. Tapi kalau mungkin laptopnya udah ada, ya nggak masalah sih. Cuma ya karena Pichel aja nggak ada USB Type-A-nya. Gitu. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, NYK Nemesis X8 Artemis Cooling Pad ini tuh merupakan produk yang cocok banget buat kita melengkapi setup gaming gear kita, ataupun mungkin buat teman-teman yang mungkin suka dengan barang-barang desain gaming tapi ada unsur-unsur casualnya juga. Dan Pichel bisa bilang cooling pad ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Produknya murah, mudah didapat, dan juga kipasnya nggak terlalu berisik saat fan speed-nya maksimum. Sehingga masih nyaman lah untuk kita pakai harian. Meskipun memang di ruangan yang hening, dia masih tetap nggak terlalu berasa. Jadi bukan hanya silent aja, tapi at least ada angin-anginnya gitu lah. Dan secara harga pun cooling pad Nemesis ini tuh dibanderol dengan harga 300, ya sekitar 300-400 ribuan lah, tergantung dengan teman-teman dapat toko yang mana. Ya. Harga yang masuk akal menurut Pichel, mengingat performa yang ditawarkan, ya cukup-cukup berada di level-level yang cukup-cukup makan, dan juga performanya juga Pichel nggak bisa bilang terlalu gimana-gimana banget. Yang menjadi concern Pichel sebenarnya pada bagian level fan speed-nya, di mana ini tuh memiliki 6 kipas di dalamnya, dan kalau Pichel hidupin cooling pad-nya, maka fan speed minimal tuh startnya di level 3 dengan kecepatan yang standar. Pichel bilang sih cooling pad ini tuh termasuk yang agak juga nanggung secara kecepatan, ya. Tapi ya memang dia cuma ngandelin dari USB, bayangin aja USB 5 volt 1 ampere dibagi ke 6 kipas, ya make sense juga sih. Balik lagi sebenarnya tergantung teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau cari cooling pad yang hening, bertema gaming, serta kasualnya dapat, ya bisa beli ini. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang geber-geber tinggi, kayak berasa ini pesawat jet, ya teman-teman udah tahu. Cek di channel kita juga, kita udah berapa kali bahas. Ya tergantung teman-teman lagi ya, kembali ke seleranya. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang radio Pichel, yaitu PMG Films. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gimana guys? Mahal atau kagak?